Bismillahirrahmanirrahim. Saya deg-degan loh sebenarnya karena saya menghadapi audiensnya ini Masya Allah luar biasa sekali. Audiensnya ini smart parent semua, Masya Allah luar biasa. Saya izin boleh berdiri ya, mohon maaf ya. Ya baik, terima kasih. Ini pertama kalinya saya di sini. Mungkin ada yang sudah pernah kenal saya, sudah pernah kenal. Saya sebenarnya ya sering sih antar jemput ya. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak ngeh juga, atau mungkin ada yang, oh ternyata ibu yang ini toh. Ternyata yang ini pasti pada kepo. Pede banget ya kepo ya. Iya. Terima kasih atas nama saya pribadi sudah diperkenankan untuk hadir di sini. Ini atas nama ada Ibu Winarsi hari ini datang nggak ya? Oh iya. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah menggandeng saya ke sini. Masya Allah, beliau dari LMI. Tiba-tiba saya dapat telepon. Bu Lika kalau misalnya di Magetan berapa hari sekali? Kenapa? Ini saya diminta, tadi saya ke sekolah kemudian bertemu dengan Ustadz Suryani begitu. Kemudian dipaparkan semua, Insya Allah. Iya. Saya melihat beritanya ini sangat-sangat miris sekali ya. Saya harus apa dan bagaimana, dan ini di kota saya gitu, saya harus berbuat apa gitu, dan ini berhubungan dengan kesehatan mental ya Bapak Ibu, dan itu penting sekali. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa berikan begitu ya. Saya jauh-jauh ke Pemalang, tapi kok di sini saya nggak bisa buat apa-apa gitu. Kemudian alhamdulillah sekali ada yang bersambut, dan mungkin Allah juga mendengar ya kegelisahan hati saya. Kemudian Bu Win telepon saya, alhamdulillah hari ini saya diminta untuk bisa mengisi di SD IT Badrussalam. Luar biasa, terima kasih Ustadz Suryani sudah berkenan begitu, alhamdulillah. Oh ya, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah ya sudah hari ini bisa datang ke sini. Mudah-mudahan sehat jiwanya, sehat mentalnya juga ya. Tepuk tangan juga untuk semuanya di sini. Terima kasih. Oke. Saya mau bertanya dulu. Mungkin bisa next Ustazah. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah pernah lihat beritanya? Ini yang pertama. Yang sebelah sini ada anak SMP itu diikat di pohon kemudian disiram. Mohon maaf ya, sebelumnya saya minta maaf, nanti ada beberapa gambar-gambar yang slide-nya yang akan saya tampilkan mungkin kurang begitu untuk adik-adik bisa ini ya, tapi ini memang untuk edukasi, tujuannya hanya untuk edukasi begitu ya. Oke. Ada kemudian yang baru-baru ini ada di Cilacap, dan miris ya sebenarnya, kepala sekolahnya begitu membela karena anak ini berprestasi. Setuju atau enggak kalau anak berprestasi itu tetap bisa membuli? Setuju enggak? Enggak ya, karena ini adab tetap harus ditanamkan apapun itu. Walaupun dia berprestasi, adabnya harus tetap ada, nilai-nilai keislamannya semua harus tertanam, begitu ya. Next. Apa itu bullying? Saya mau bertanya. Adik mau ikut di sini? Saya mau bertanya. Ini bisa sampai sana ya Ustazah? Bisa ya. Oke, saya kalau lagi di kelas gitu, saya kadang suka moving, jalan-jalan aja gitu. Oke, saya ingin
parenting hari ini juga aktif gitu ya. Saya mau bertanya Bapak, boleh? Bapak sudah tahu apa itu bullying? Insya Allah sedikitnya sudah mengetahui saja. Ya sifatnya seperti kata Ustaz Surya tadi, yaitu kalau kata orang Jawa digojloki atau diolok-olok. Tapi bentuknya tidak cuma dengan verbal, tapi juga dengan fisikis juga ada, secara fisik. Dan itu memang kerap terjadi di masa anak-anak seperti itu. Karena kita juga pernah anak-anak, jadi juga pernah merasakan itu. Tapi dulu kan tidak seheboh sekarang. Karena orang tuanya dulu meresponnya dengan baik. Kalau sekarang orang tuanya jadi ikut heboh. Anaknya dikatain, orang tuanya marah. Kalau dulu kita dikatain bapak, Pak Ali, nah ya nggak apa-apa bapakku Pak Ali. Kalau sekarang nggak jadi gojolokan seperti itu aja menjadi hal yang hangat. Ya, dulu digojloki biasa aja. Bapakmu kae jenenge sapa misalnya Rudi. Pak Rudi gitu kan. Enggak ada ya di sini yang namanya Pak Rudi, enggak ada ya. Terus kemudian si gendut, si ireng gitu. Mungkin waktu itu biasa aja gitu. Tapi kalau sekarang itu termasuk bullying Bapak Ibu. Nyaman ya sih kalau misalnya dibilang kurus, ceking, Pak, enggak maksudnya. Nyaman nggak Bu? Ada perasaan gimana sih rasanya Bu kalau misalnya Ibu tahu-tahu kok bukan dikatakan masih taruhnya masih ringan gitu. Gimana perasaannya? Ya jujur merasa tidak nyaman. Iya. Mungkin marah tapi masih bisa dikendalikan. Wajar, sebenarnya manusiawi sekali hal-hal seperti itu. Setiap manusia pasti merasakan hal seperti itu. Nah, next. Jadi bullying itu adalah tindakan menyakiti seseorang atau kelompok secara verbal itu kata-kata ya. Kemudian secara fisik memukul, kemudian menendang, maupun secara psikologis itu si pelaku mencoba untuk mempengaruhi kamu itu, tahu nggak sih, suka malu-malu kan ya, udah deh nggak usah ikut lomba, paling juga nggak menang. Sudah dihancurkan secara psikologisnya ya. Jadi sebelum maju sudah dibikin hancur dulu mentalnya. Ini kemudian korbannya jadi merasa tertekan dan trauma. Ini juga berimbas juga ya. Kalau misalnya anak-anak sama temennya, Allah kamu nggak bisa, udah nggak bisa. Nah itu kan jadi terstimulasi, terngiang-ngiang bahwa nggak bisa. Kalau misalnya ikut lomba itu nggak akan bisa. Padahal kan belum tentu, belum dicoba. Ya, next. Nah ini bisa membuat frustasi ya. Kemudian bisa juga menjadi self harm, nanti ada hubungannya. Nah, bullying berupa celaan. Wah, ini ada menarik, ada gambarnya, ya kan? Apa deh? Ada bisa baca apa? Gak apa-apa bun, gak apa-apa. Adiknya mau belajar. Berupa fitnah, ya tadi sudah disebutkan verbal, kemudian menyakiti hati orang lain, secara fisik menampar, kemudian meludahi dan lain sebagainya. Next. Nah, di mana saja di sekolah, karena anak hampir kalau dibagi ya 24 jam, 8 jam di sekolah, kemudian 8 jam di rumah, dan 8 jam di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kalau di sekolah mungkin karena ada senior, junior ya, bukan junior, ini ya,
band dari Korea, bukan itu maksudnya. Junior itu masih adik kelas. Begitu di rumah atau di keluarga. Nah, biasanya gini. Adik atau kakak cemburu sama saudaranya, dibanding-banding kayak aduh jadinya aduh adik pintar sekali gitu ya, kakaknya jealous. Orang tuanya nggak ada, apa yang terjadi? Baku hantam, kamu itu gini-gini. Nah itu juga terjadi di sekolah, di rumah. Kemudian di lingkungan sekitar. Dapat terjadi karena unsur mayoritas menindas. Nah ini mayoritas dan minoritas ya, sangat-sangat miris. Apa ya penyebab bullying? Yang pertama, karakter anak. Kalau di rumah, saya mau tanya siapa ya? Jangan takut Bu, nanti saya deketin. Ibu, mau tanya Bu. Kalau di rumah bangunin anak gimana caranya? Jadi bangun enggak dimarah-marah. Enggak dimarah-marah, saya Bu. Bangun biasa, bangun udah kalau jam 5 bangun sholat gitu. Kalau kadang-kadang kan bangun sendiri, kalau susah kan diisi. Ayo lurus. Oh enggak ya, enggak Bu. Alhamdulillah. Berarti kan gini, pengaruh dari bullying itu salah satunya ini. Karakter anak itu kalau bangun tidur, frekuensi seseorang itu masih nyaman. Kalau misalnya dibangun tidur itu udah langsung kasar, bisa terasa ya. Ibu-ibu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, saya nggak mau fokus ke ibu-ibu aja, nanti saya salahin ibu-ibu, saya di demo lagi. Kalau dari pagi moodnya sudah nggak bagus, seharian gimana Bu? Masak semangat nggak? Nggak ya? Nganter anak sekolah lupa salim, ibunya udah emosi luar biasa. Oke, jadi kalau bullying penyebabnya yaitu temperamen yang dirasakan anak, kemudian emosi, agresi itu suka marah-marah, ya. Next. Rasa kurang percaya diri. Kok ternyata anak yang membuli ini ternyata nggak percaya diri loh. Iya, Bu. Karena mereka ini itu ingin sekali diperhatikan, ingin sekali kalau misalnya dia punya sesuatu itu diakui, gitu, dihargai, gitu, gak sekedar Ma tadi di sekolah dapat nilai ini, oh ya, kok flat banget, kok kayak TV layar datar aja kalah gitu. Masya Allah, itu kayaknya ya paling tidak, oh ya gimana tadi di sekolah, usaha yang kamu lakukan apa? Ditanggapi. Kalaupun misalnya ibu nggak bisa berkomentar jauh gitu ya, paling tidak didengarkan. Nah, ada yang tahu ini yang ini apa nih gambarnya? Oh, dia tahu semua pastinya ya. Yang sebelah kiri apa nih? Facebook. Yang nomor 2 sebelah kiri. Wah, pintar-pintar ya. Masya Allah, luar biasa. Yang nomor 3, yang merah apa Bu? YouTube. Yang biru ada gambar burung. Twitter, hebat ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Yang paling sini Instagram. Boleh tepuk tangan? Nggak apa-apa, tahu. Boleh banget, tahu boleh. Ini ya pengaruh negatif dari yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi. Pengaruh negatifnya, saya sebutkan pengaruh negatifnya, bukan pengaruh positifnya dulu. Negatifnya, kalau sering sekali berinteraksi dengan yang tadi Bu, gambar-gambar yang tadi itu, yang Ibu hafal gitu ya, itu juga ada, sisi positifnya ada. Untuk apa Bu?
posting jualan. Bisnis, ya apalagi biasa yang suka tadi berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi yang luar biasa itu tadi. Apa aja Bu biasanya digunakan untuk apa? Bisnis, oke. Terus informasi terkini, betul, supaya nggak kudet. Iya nggak apa-apa gitu. Apalagi kira-kira selain buat bisnis supaya nggak ketinggalan informasi terkini, kan lihat-lihat berita juga, coba lihat Instagramnya siapa ya, artis gitu. Enggak ya. Oke, next. Oke, bahaya bullying. Beberapa penelitian memaparkan. Yang pertama, bisa timbul rasa frustasi bagi korbannya. Kemudian bisa menjadi insecure, tidak percaya diri. Kemudian karena tidak cocok dengan lingkungan sekolahnya, otomatis anak ini tahu-tahu pulang sekolah. Bunda, besok aku mau pindah sekolah. Gampang pindah sekolah hari gini. Emang nggak pakai biaya apa segalanya, ibunya udah langsung keluar apa ini surat. Ya anak ini kok nggak tahu ya gimana caranya. Kalau daftar sekolah baru lagi ya otomatis biaya lagi apa segala macam. Anak nggak mikir sampai segitu Bu, nggak sampai kepikiran sampai segitu. Intinya dia bisa menghindari dari hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Itu sebenarnya itu. Kemudian nanti kita akan juga bahas timbul keinginan untuk self harm. Mungkin setelah di share flyernya, ada Bapak Ibu di sini sudah kepo apa sih self harm? Ini bacanya gimana ya, self harm atau self harm? Intinya menyakiti diri sendiri. Nah, jika ada di sini anak Anda itu korban dari bullying, yang pertama ajak anak Anda untuk berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Memang tidak mudah ya, butuh mental yang kuat untuk bisa mendengar cerita yang agak ekstrim gitu. Anak dicubit sama tetangga aja luar biasa, apalagi kalau misalnya terjadi dibully dan lain sebagainya ya. Aduh, ibunya udah, kamu diapain? Kamu diapain? Dipukul apa diapain? Mana anaknya? Langsung besok ke sekolahan langsung ada. Tenang dulu, konfirmasi dulu, kenapa si anak ini bisa menjadi korban bullying. Konfirmasi dulu. Kalau misalnya kejadiannya di sekolah, bapak ibu mungkin bisa konfirmasi ke ustadz ustazahnya atau mungkin langsung ke Ustadz Suryani. Sebenarnya anak saya ini begini Ustadz, anak saya ini begini, yang dialami seperti ini, diceritakan dan didengarkan dulu ya, jangan langsung emosi. Anaknya udah dibully, dimarahin lagi, aduh mentalnya udah langsung down. Kemudian temukan cara menghidupkan kembali. Jadi ada anak-anak korban bullying, kemudian langsung insecure. Insecure itu apa? Rasa percaya dirinya jadi kurang. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau misalnya ada temannya, lu nggak usah ikut lomba-lomba kayak gitu, nggak menang, nyapo, tidak melok-melok kayak ngono gue, aku yang melok loh nyapo. Kenapa? Terus akhirnya dia berpikir, nggak usah ikut. Teman gue loh melu, belum tentu, belum dicoba. Siapa tahu ustazahnya tahu skill yang anak punya, tapi anak ini terpengaruh oleh teman-temannya gitu ya, jadinya insecure dan tidak percaya diri. Dan ada rasa membenci diri sendiri. Kudune ki aku orang ngono ya. Tadinya kan si anu mukulin aku ya. Kudune ki aku ki ngene. Jadi merasa bersalah sama si pelaku bullying. Padahal sebenarnya
itu sebagai alat begitu. Tunjukkan rasa kasih sayang. Jadi pada saat mendengar pertama kali jangan langsung panik, tapi coba menenangkan diri anak dulu, ditanya, dibuat nyaman, sehingga mereka bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi. Oke, next. Nah, gimana kalau misalnya ternyata anak Anda adalah pelaku bullying? Bagaimana? Misalnya Bapak Ibu dapat surat dari Ustadz Suryani, disuruh panggil ke sekolah, diminta untuk datang ke sekolah, ya. Anak Ibu kemudian diajak ngobrol oleh Ustadz Suryani begitu, dia kepala sekolah, Bu, Pak, anaknya seperti ini. Loh, neng omah loh Pak, anteng, diem. Kalau tidur itu loh diem. Tidur dia. Ya, segera untuk mengkonfirmasi benar apa tidak. Jadi kamu itu tuh langsung ngumpulin teman kamu itu tandanya kamu itu bullying, tau gak? Tentu sabar dulu, sabar, ditanya baik-baik. Kemudian kalau misalnya ibu memang kurang begitu siap, mungkin ada ustadz-ustazahnya di sekolah bisa menggali informasi yang lebih akurat gitu ya. Cari penyebab, konfirmasi itu penting ya, tabayun gitu. Nah, posisikan diri untuk menolong anak, bukan malah ngejat sebagai hakim, tapi harus kita menolong si anak. Bisa jadi pada saat hari itu dia adalah sebagai pelaku, tapi di sebelumnya, di hari sebelumnya dia adalah korban. Ini penting, jangan sampai kemudian ada peristiwa bullying ini, anaknya udah baik-baik aja, orang tuanya, aduh, orang tuanya berlanjut, itu sebenarnya sudah ya Bu, sudah. Jadi kalau misalnya sudah ditangani oleh sekolah, kita serahkan, karena mungkin kejadiannya di sekolah ya, kita serahkan karena yang tahu karakter anak itu sebenarnya ustadz-ustazah di sekolah, seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai, sudah gitu. Dan kita sebagai orang tua di rumah terus mengingatkan jangan pernah bosan